Kataanku, ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi tiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Umur hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Oh, seumur hidup kami menyembah-Mu, memuji-Mu dengan segenap hati kami. Oh, haleluya. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu, menghampiri kasih karunia-Mu.
Engkau Tuhan, Engkau dahsyat. Oh, Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Haleluya. Kau ajaib, kau ajaib, kau luar biasa. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur pada karena anugerah-Mu. Kami datang setiap pagi di hadapan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu yang Kau limpah. Terima kasih buat damai sejahtera. Oh, terima kasih buat hidup yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu temukan kuat. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu temukan kuatku. Sebab itu ku memuji-Mu, Allahku, mulutku kan tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Oh, oh. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Bapak Surgawi, kami bersyukur pagi hari ini. Kembali kami boleh bersekutu satu dengan yang lain. Terima kasih buat Roh Kristus yang ada di dalam kami masing-masing. Sehingga olehnya kami boleh membangun satu dengan yang lain. Boleh saling bersekutu satu dengan yang lain. Kami percaya Engkau ada di sini. Engkau berbicara, Engkau mengajari kami, Engkau menuntun kami. Terima kasih, terima kasih.
Firman-Mu senantiasa membersihkan kami, memandikan kami, menyegarkan roh, jiwa, tubuh, bahkan nyawa kami. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tarik kami kembali semakin melekat dengan Engkau. Kami tundukkan pikiran kami di bawah pikiran dan perasaan Kristus. Terima kasih. Kami bersyukur. Sangat baik. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Baik. Puji Tuhan. Shalom semua. Selamat pagi. Cek sound dulu. Apakah suara saudara bisa terdengar di sini? Shalom semua, selamat pagi. Halo, selamat pagi semuanya. Shalom yang lain. Shalom Pak. Shalom semuanya. Yang belum buka kamera, shalom. Halo, belum mandi. Bagaimana pagi hari ini? Apakah berat? Pagi tetap sama, semangat selalu. Semangat ya. Haleluya. Shalom, belum buka kamera. Kita tunggu dulu sampai buka kameranya. Karena kalau belum buka kamera kan berarti sama seperti dengan radio. Yang belum buka kamera belum buka hati udah tuh. Baik. Jadi tunggu yang belum buka kamera, sudah dari tadi join. Sudah buka kamera, orangnya tidak nampak. Nah, ini yang sudah nampak. Haleluya. Berarti settingnya kayaknya bangunnya itu pas 4:30 kali ya. Jadi begitu ini langsung hidupin Zoom, sudah baru matiin dulu kamera. Mas. Oke. Tulang belum, kameranya sudah muncul tapi orangnya nggak muncul ya. Kameranya kejauhan atau gimana? Baik, puji Tuhan. Sekali lagi, saudara, shalom semua. Haleluya. Kita sudah hari keberapa sekarang? 19? Sudah 196, saudara. Ya, nggak terasa ya. 196. Berarti sudah mau 6, 7, hampir 7 bulan. Ya. Apa yang saudara dengarkan selama ini? Bagaimana ya? Ada yang mau share ya? Sesuatu ya tentang sampai di mana hari ini ya? Perubahan apa saja yang ada dalam paradigma saudara? Ya, boleh cerita? Ya, saya berikan kesempatan saudara
hal-hal apa saja yang sudah ini ya berubah gitu dalam paradigma, dalam pemikiran, dalam pola pikir. Ya, karena sampai sejauh ini saudara, kalau kita hitung hari-harinya saudara, pasti memang terjadi apa ya, perubahan paradigma ya. Nah, itu saudara ada yang saudara bisa share gitu. Apa saja poin-poin apa yang paling menurut saudara sangat berbeda ya dengan sebelumnya gitu. Ya, bisa cerita ya, siapa saja ya. Sebelum saya absen satu-satu. Baik. Dari siapa ya? 1, 2, 3. Oke. Dari Pak Dedi dulu ya. Oke, Pak Dedi coba. Apa yang paling ingat gitu? Bisa share gitu. Ngelek kah? Oh, pindah ruangan dulu katanya. Oke. Ganti dulu ya orangnya. Berarti oh. Ya. Siapa lagi? Kita tunggu dulu ya. Hah? Butuh waktu pindahnya. Berarti siapa? Mbak Tian dulu ya. Mbak Tian, gimana? Anda mau share sesuatu? Silakan yang apa saja yang diperoleh selama ini ya. Poin apa kira-kira yang masih di sana belajarnya gitu. Atau ada yang tidak mengerti, boleh silakan. Yang lain siap-siap ya. Yang gimana Pak? Yang nggak mengerti apa pengalaman Pak? Terserah pengalaman boleh. Berarti kan dari pengalaman itu ada poin yang didapat dari yang didengar selama ini kan. Berarti kan di area situ gitu. Salam semua ya. Sekalian pertanyaan boleh juga ya. Selama ini emang apa ya, setelah didengar firman itu terus emang sering ada di suatu dipraktekkan gitu. Seperti minggu-minggu ini sejak ini saya menceritakan bukan masalah vaksinnya gitu ya, tapi bagaimana mendekatkan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Terus setelah Tuhan ada dalam ini menyatakan dirinya itu, minggu ini saya mendapatkan sama teman-teman saya orang Padang itu ya, ada orang ini yang biasa najis sama saya tuh, terus sama perilakunya dibilangin, yalah datang deh kayak gini. Merasa sekarang itu lo gimana ya katanya. Kok sekarang itu katanya kayak vaksin itu cuma 6 bulan. Aduh percumalah kami itu kemarin divaksin ya. Terus apa ya kamu dapatkan kayak gitu? Kok bisa kamu nggak mau di ini katanya. Terus aku bilang kayak gini. Ya itu karena ada
di suara hatiku, bilang tiap hari saya dituntun begitu. Terus dia bilang ini, ini pun kami masalah kayak gini. Udah kami datang, udah divaksin semua satu keluarga. Padahal ada temannya tabrakan gitu, dia mau datang ke sini, ke Batam. Terus udah PCR, tiba-tiba nggak ada pesawat. Udah berapa kali mereka PCR, tapi nggak ada pesawat. Kok kayak gini ya? Seharusnya kalau udah PCR kan ada pesawat, tapi kan nggak ada penumpang. Bagaimana mau terbang? Tapi katanya Sinovac itu cuma 6 bulan, gimana ya katanya. Terus aku bilang kayak gini, padahal mereka itu berbeda. Makanya selama ini nggak usah kita salahkan pemerintah. Kita salahkan itu diri kita itu datang kepada Tuhan. Berbeda agama. Jangan selalu menyalahkan orang dan selalu menyalahkan. Terus saya mengalami kemarin hari Jumat ya. Saya mau ikut Zoom gitu. Tiba-tiba perasaan saya tuh ada 2 kota gitu. Biasanya saya pun dikerja Tuhan, gimana saya mau datang kepada Tuhan. Saya lewat radio ya, saya permisi gitu. Tiba-tiba tak lihat kok kota itu habis ya, nggak bisa masuk gitu kan. Saya bilang, saya diingatkan kayak gini. Udah kalau udah nggak ada kotanya, baca dulu di Daniel gitu. Daniel Leno yang masuk di dalam gua dengan ketekunan hatinya gitu di dalam penjara. Saya baca semua sampai kok ada ketenangan di dalam. Ialah seperti Daniel ini ya. Saya juga mengalami kayak gitu, pikir. Waktu istirahat nanti kamu baca kayak Daniel 6 gitu. Sampai semua Daniel itu ditunjukkan kepada saya. Saya baca 1 jam itu Daniel itu. Biasanya di kerja itu nggak pernah baca Alkitab gitu. Tapi kan disuruh baca Alkitab. Itu setiap firman yang datang itu kepada saya itu kayaknya rasa dekat gitu sama Tuhan. Kadang diuji, kadang dicobain, kadang saya ya kalau nggak ada kota pun baru sekali itu saya nggak ada kota, tapi Tuhan itu datang kepada saya tuh untuk menyatakan itu. Jadi Jumat kemarin saya teguhkan lagi karena Daniel ini di dalam gua pun apapun masalahnya hidupnya Tuhan itu saya di dalam itu saya baca terus cuman hanya membaca itu aja kehidupan yang baru gitu. Terus Tuhan, terima kasih Tuhan ya. Walaupun saya tadi nggak ikut, tapi Tuhan ada hadir di dalam saya. Walaupun saya kerja masuk malam, apapun Tuhan selalu percayakan. Itu aja dulu. Baik, puji Tuhan ya. Nah, bisa merasakan bagaimana ketika baca kitab Daniel ya, berarti yang dibayangkan gimana ya kira-kira Daniel di gua singa gitu kan. Kan katanya kan singa seperti apa? Seperti singa yang mengaum-ngaum katanya kan. Kalau Daniel nggak berani ngaum dia gitu. Dia tenang. Kalau sekarang ini kan seperti yang dialami Mak Tian ya. Seperti kesaksiannya tadi ya. Nah, sekarang orang mulai sadar gitu ya, disadarkan gimana ya ketika ngambil keputusan. Nah, ternyata ketika kita selama ini belajar ya, duduk diam di kaki Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, sehingga keputusan yang kita ambil itu ya yang terbaik Tuhan berikan ya. Nah, ada yang baik, ada yang terbaik gitu ya. Kita tahu. Nah, semakin kita datang mencari Dia, ada cara-caranya Tuhan untuk membuat kita itu bisa merasakan kehadirannya yang nyata gitu. Tadinya kan nggak ada kuota gitu kan. Pengen rasanya dengerin gitu kan. Tapi nggak ada kuota. Nah, dialihkan coba baca Alkitab gitu. Nah, ketika baca, tapi karena Tuhan yang suruh gitu kan, berarti ada sesuatu yang mau dia nyatakan gitu loh. Nah, jadi
Nanti pun demikian. Kan seperti orang-orang di Cina itu kan, ketika terjadi penganiayaan, kan mereka nggak bisa baca Alkitab lagi. Alkitab semua dirampas gitu dari mereka, ya. Dan mereka hanya berbagi satu Alkitab, mereka robek-robek ya, karena mereka akan melarikan diri ke gunung-gunung gitu ya, ke tempat yang jauh gitu ya. Tapi mereka nggak punya lagi Alkitab. Kan kalau kita pikirkan, selama ini sumber mereka itu Alkitab. Tetapi nggak bisa lagi. Lalu satu tulisan saja, satu kitab gitu. Mungkin dari pasal keberapa di mereka gitu ya, satu kelompok itu. Karena mereka banyak sekali yang melarikan diri itu, saudara. Karena dikejar-kejar, dianiaya, dibunuh gitu ya. Nah, jadi mereka berkumpul hanya dengan satu potongan Alkitab. Di kelompok ini dengan di kelompok yang lain gitu ya. Dan rasanya Alkitab itu benar-benar menjadi harta bagi mereka. Perkataan-perkataan dalam Alkitab itu hidup gitu. Ya. Diizinkan. Jadi suatu kali saudara, mereka itu kelompok yang satu dengan kelompok yang lain tukaran itu loh, tukaran kitab yang ada pada mereka, lembaran yang ada pada mereka. Tukaran gitu. Wah, mereka sangat senang sekali. Ini sambungannya di mana ini ya? Jadi itu kelompok-kelompok yang sangat banyak sekali. Ya. Jadi justru di tengah-tengah keadaan seperti itu, Tuhan itu nyata sekali hidup di dalam mereka. Nyata sekali. Dan itulah sebabnya saudara, kenapa dikatakan kilat itu memancar dari timur itu, saudara. Karena memang mereka mengalami pekerjaan Tuhan. Ya, jadi itu hal yang luar biasa ya. Ketika dalam situasi apapun, Tuhan menyatakan dirinya nyata gitu. Ya. Baik. Ya. Yang lain, nah sekarang Pak Dedi sudah ada, silakan Pak Dedi. Shalom Pak, salam semua. Ya, shalom. Ya mungkin kalau dari saya sih mungkin sedikit kesaksian ya, apa yang saya pribadi alami. Apa yang saya pribadi alami sekitar tanggal, kalau saya nggak salah mungkin antara tanggal 2 atau tanggal 3, orang tua saya itu ini ngalami demam, dua-dua. Ayah dan ibu saya ngalami demam. Yang pertama yang demam itu ayah saya. Bapak saya demam, baru setelah itu ibu saya ngikut demam. Gitu. Nah, sementara kan posisi saya kan sehari-harinya kan jualan. Saya ada dagangan yang saya jual. Jadi secara otomatis saya nggak di rumah. Tapi saya mulai heran gitu. Mulai herannya kenapa rumah berantakan, kenapa nggak ada yang ngurus rumah gitu. Ternyata saya lihat mereka berdua sudah terkapar di kamar masing-masing gitu, dengan kondisi badan dua-dua demam tinggi. Nah, beberapa hari kemudian, sekitar 3 hari setelah mereka demam, tiba-tiba saya demam juga. Karena kan saya sambil ngurus mereka, karena mereka sakit kan, saya sambil ngurus mereka, tiba-tiba saya demam juga. Ketika saya demam itu saya bingung, wah kok bisa saya demam gitu kan? Kok bisa saya demam? Malamnya itu saya demam, saya rasakan saya mulai demam. Kok bisa saya demam gitu? Tapi ketika saya demam itu saya merenung. Ini kenapa? Seharusnya nggak boleh saya kena demam. Semua kan sudah selesai di atas kayu salib gitu. Akhirnya saya berdoa, ketika saya doa itu Tuhan ingatkan kembali tentang proses bagaimana Tuhan menarik saya dari tempat yang lama ke tempat yang baru ini.
Tuhan ingatkan lagi tentang Wahyu pasal 12 bahwa kita ini dirampas ke tahta Allah. Gitu. Kemudian diingatkan lagi tentang mimpi yang saya dapatkan yang Tuhan sampaikan ke saya bulan Desember tahun 2020 lalu. Di mana di situ ada satu rumah, ada dua tingkat rumah itu, dan di lantai atas itu penuh dengan orang-orang yang memuji menyembah Tuhan. Tapi tiba-tiba saya dipindahkan ke satu tempat, dan di tempat itu Tuhan bilang bahwa saya tidak mengerti apa yang mereka nyanyikan. Bukan aku yang mereka sembah. Jadi ketika kita belajar di Zoom ini, kemudian di setiap kita Zoom, termasuk yang Selasa sama Jumat, kan kita benar-benar seperti dibawa naik tingkat demi tingkat gitu. Mulai acara yang dirubah dari mendengar suara Tuhan ke naiklah kemari, kemudian kita berada di tahta Allah. Nah, itu saya renungkan betul-betul gitu. Ternyata rupanya ada orang-orang yang memang tulus hati untuk memuji menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, tapi ternyata dia hanya menciptakan Tuhan versi dia sendiri gitu. Kalau misalkan enak menurut dia, itulah Tuhan. Tapi sebenarnya ya seperti yang kita pelajari selama ini, ternyata itu Tuhan bayangan, hasil ciptaan kita sendiri, bukan Tuhan yang asli. Tuhan yang asli itu kan sebenarnya Tuhan yang berinkarnasi di dalam kita, yang benar-benar mau menyatakan diri dalam kita. Nah, malam itu ketika saya demam itu, saya merenung di bagian itu gitu. Jadi apa yang sudah saya dapatkan termasuk melalui mimpi, Tuhan ingatkan kembali gitu. Nah, ketika saya merenung itu, saya tiba-tiba tersadar, oh iya, saya kan sudah di tahta Allah, nggak boleh ada yang seperti ini gitu. Ini nggak bisa gitu. Akhirnya saya berdoa, saya ambil posisi ya berfirman seperti yang kemarin Tuhan sampaikan ke kita lewat Pak Parlin itu. Saya berfirman sendiri gitu. Saya sampaikan bahwa saya bilang sudah selesai. Posisi saya nggak di dunia ini lagi. Saya sudah di tahta Allah. Jadi yang begini nggak boleh ada gitu. Ternyata rupanya karena itu jadi rema dalam hidup saya, paginya itu saya langsung stop demamnya. Tidak demam lagi sama sekali, kembali fit. Karena ketika demam itu memang posisinya memang badan ini seperti dipukul-pukul. Selain demam tinggi, badan seperti dipukul-pukul. Tapi itu hanya malam itu saja. Saya langsung tiba-tiba tersadar, paginya langsung saya sembuh total. Sekarang giliran saya merawat orang tua saya kembali, gitu. Tapi di situ ketika saya merawat orang tua saya, situ ada kesadaran penuh bahwa nggak mungkin saya ini. Saya kebal. Akhirnya saya rawat orang tua saya sediakan semua, termasuk vitamin apa segala macam, saya beli dari apotik, semua yang diperlukan lah. Karena saya nggak tahu ini COVID yang gejala Delta kah atau yang seperti apa, saya nggak pikirkan itu lagi gitu. Tapi kalau dari gejala sih, karena yang saya dengar kan kalau misalkan COVID ini seperti dipukul-pukul, badan ini lemas, nafsu makan kurang. Kemudian orang tua saya juga tidak bisa lagi mencium aroma. Sudah tidak bisa lagi mencium aroma. Jadi dibuatlah dimasaklah air rebus, dibuatlah minyak kayu putih, itulah dicium-cium terus selama berhari-hari gitu. Tapi di situ ya saya dengan penuh kasih aja merawat mereka. Mungkin bisa bayangkan bagaimana merawat mereka. Andai kata misalkan itu benar COVID, pasti saya bakalan ini kan kena juga gitu. Dan bahkan mungkin ya gimana lah kita merawat orang-orang yang gejalanya seperti itu gitu. Tapi di dalam pengertian saya yang satu malam merenung itu sudah seperti ada kekuatan di dalam diri saya bahwa nggak bisa seperti ini. Orang tua saya pun harus sehat, harus sembuh. Mereka kan terhisap ke dalam Allah. Ketika ada satu orang yang taat, mereka otomatis nanti akan terhisap di dalam ketaatan kita, dan ya terhisap ke dalam keluarga Allah gitu. Mereka pasti sembuh gitu. Jadi akhirnya saya dengan teguh merawat mereka, dengan penuh kasih merawat mereka, sambil saya doakan mereka. Orang tua saya ajak berdoa, ibu saya ya yang tadinya nggak terlalu mau
didoakan, akhirnya mau didoakan. Saya bilang, tenang aja, semua sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Kalaupun misalkan ini COVID, nggak akan mengambil nyawa. Pasti sembuh. Lihat aja beberapa hari ini gitu. Akhirnya kalau saya nggak salah tanggal 15 ya, 15 atau 16, 15 kalau saya nggak salah, orang tua saya itu meminta saya untuk mengantar dia ke puskesmas. Dia kan ya masih rasa takutnya itu masih ada. Kenapa masih ada? Karena dia belum bisa penciumannya masih belum normal. Kemudian karena dia sangat takut, selera makannya benar-benar kurang. Badannya seperti dipukul-pukul. Jadi benar-benar yang paling sulit dalam hal merawat kedua orang tua saya ini adalah membujuk mereka makan. Sekalipun dikasih vitamin B16 katanya kan untuk menambah nafsu makan kan. Itu pun nggak dimakan vitaminnya. Karena nggak ada nafsu sama sekali gitu. Akhirnya orang tua saya minta, ayo kita ke puskesmas. Tiba-tiba ketika di puskesmas saya kaget, orang tua saya minta dicek swab. Saya kaget, ngapain dicek swab antigen untuk apa gitu. Nanti pasti dalam bayangan saya pada sempat terpikir begini, nanti kalau orang tua saya di swab pasti nanti saya dan juga bapak saya juga akan di swab gitu. Tapi langsung itu hanya sekilas saja, langsung Tuhan ingatkan, kamu kan sudah di tahta Allah. Kamu sudah di tahta Allah, kenapa mau turun lagi? Akhirnya saya bilang begini, Tuhan, saya doa di puskesmas itu saya doa begini, Tuhan, saya nggak tahu harus bagaimana terhadap orang tua saya. Selama ini saya belajar saya anak Allah begini-begini, tapi saya pegang bahwa saya sudah di tahta Allah. Benar-benar Engkau yang berinkarnasi, Engkau yang menyatakan dirimu. Kalau Engkau menyatakan dirimu kepada saya, pasti Engkau juga nyatakan dirimu kepada orang tua saya. Jadi akhirnya karena ketakutan itu orang tua saya minta diswab. Karena dia takut nanti saya kenapa gimana. Lebih baguslah ini biar diapakan ke rumah sakit. Nah, kita tahu sendiri gimana kalau udah di rumah sakit kan. Yang obatnya juga ya kita ngerti sendirilah gimana di sana gitu. Apakah benar yang dibuat di sana itu benar-benar obat antivirusnya atau jangan-jangan nanti jadi bahan percobaan. Nah, itu yang saya yang sempat terpikir ke saya gitu. Tapi ketika saya doa itu saya percaya sama Tuhan menyatakan dirinya berinkarnasi, bukannya di dalam saya tapi di dalam seluruh keluarga saya. Apa yang terjadi? Sekitar nggak lama sih hasil swabnya itu, sekitar 45 menit kemudian langsung keluar hasil swabnya dan dinyatakan negatif. Dan itu luar biasanya, sejak dinyatakan negatif, tiba-tiba nafsu makan kedua orang tua saya langsung ini. Ada rasanya gitu. Jadi di situ saya belajar, ternyata ketakutan itulah yang membuat nafsu makannya kurang. Mulai berpikir ini karena ini demam, karena badan seperti dipukul-pukul, takutnya ampun-ampun gitu. Itu yang membuat ini nafsu makannya kurang. Terbukti begitu hasilnya negatif, langsung semangat makan gitu. Dua-dua gitu. Karena ayah saya kan memang nggak ikut swab. Tapi karena tahu hasil swab dari ibu saya ini negatif, tiba-tiba dia semangat makan gitu. Wah, luar biasa cara Tuhan gitu. Ternyata memang benar-benar Tuhan sendiri yang melakukan, Tuhan sendiri yang ingin menyatakan dirinya. Ketika kita merasa, oh saya ini udah hebat, punya power yang luar biasa, punya kekuatan supernatural seperti yang selama ini kita pelajari, ternyata di situ Tuhan hancurkan kita gitu. Bukan engkau, segala sesuatunya adalah aku, kata Tuhan gitu. Jadi benar-benar Tuhan nyatakan dirinya, Tuhan nyatakan kasihnya. Sejak saat itu, ya saya plong gitu. Artinya saya nggak perlu disuruh makan lagi, udah langsung tiba-tiba semangat makan gitu. Yang tadinya nasi satu genggam aja susah untuk dimakan, sekarang sudah bisa satu piring.
bahkan nambah gitu. Nah, itu yang sangat-sangat luar biasa. Jadi yang saya dapat pengertian, ternyata ketika kita tempatkan diri kita dalam kebenaran yang Tuhan sampaikan ke kita, bahwa kita sudah dirampas ke tahta Allah. Kita sudah dirampas ke tahta Allah, nggak ada yang perlu ditakutkan. Yang membuat kita sering takut karena kita nggak tempatkan diri kita di situ gitu, di tahta Allah ini. Karena Wahyu pasal 12 itu kan dari awal LRW ini ada kan sudah langsung Tuhan bilang, kita dirampas ke tahta Allah. Perempuan itu akan melahirkan anak laki-laki, dan anak laki-laki itu akan dirampas ke tahta Allah gitu. Nah, itu yang selama ini saya pegang, dan saya diteguhkan oleh mimpi saya itu, Pak. Aku tidak mengerti apa yang mereka nyanyikan, apa yang mereka sembah. Saya tiba-tiba dipindahkan ke satu tempat yang jauh lebih tinggi dari tempat-tempat itu gitu, tempat yang sebelumnya. Di situ saya bersyukur sama Tuhan, saya memuji menyembah Tuhan, saya berterima kasih, mengucapkan terima kasih. Dan di situ Tuhan buka pengertian. Ternyata tanpa sadar orang-orang percaya banyak membuat Tuhan bayangan sendiri sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya sendiri. Kalau misalkan cocok, oke, engkau jadi Tuhanku. Tapi kalau nggak cocok, ya udah. Jadi pokoknya dicocok-cocokkan sesuai dengan apa yang maunya. Dengan kata lain, kedagingan juga. Gitu. Tapi ketika biarkan Tuhan berinkarnasi, ya nggak ada lagi bagian dari diri kita. Aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu Pak yang mungkin bisa saya sampaikan kesaksian ya. Saya percaya kita semua bisa menangkap pesan-pesan ini supaya kita semakin menyadari kita beda loh dari orang-orang kebanyakan. Kita sudah di tahta Allah. Jadi benar-benar kerajaan 1000 tahun itu nanti akan masuknya itu sangat-sangat natural. Alami. Itu. Ya, terima kasih, Pak. Baik, puji Tuhan, saudara ya. Nah, jadi saudara memang kan katanya kan si COVID ini kan menyebar ya. Saya mute dulu ya. Katanya kan menyebar dari orang ke orang gitu kan. Jadi ternyata ada yang nama itunya itu lapor COVID ya. Jadi ini mereka itu melakukan survei gitu jadi mereka itu seperti jadi ada tempat laporan gitu ya. Jadi mendapatkan informasi-informasi dari seluruh Indonesia lah gitu. Dan mereka melakukan tracking ke beberapa kota di Indonesia ya. Mereka ambil sampel-sampelnya gitu. Kayak ini dulu kayak kalau habis pemilu kan biasanya kan ambil sampel-sampel gitu kan. Kenapa bisa cepat dapat hasilnya kan? Karena mereka melakukan sampel dari tiap ini kan TPS kan yang ada sehingga mereka bisa menyimpulkan. Nah, itu kan ada ilmunya ya. Ilmu statistik. Sampel data gitu. Jadi ternyata saudara di beberapa kota itu ternyata memang pemerintah daerah itu tidak melaporkan, tidak punya data yang valid. Jadi mereka misalnya melaporkan kematian. Jadi yang dikeluarkan oleh Pemda setempat gitu atau kabupaten atau apa gitu ya. Nah, jadi data itu, jadi misalnya dilaporkan kematian, misalnya 6, ternyata faktanya yang nyata, misalnya yang meninggal itu 6, faktanya di lapangan bisa sampai 10 kali lipat yang meninggal. Jadi ternyata data-data selama ini, dari ini beberapa tempat, jadi kesimpulannya dari empat tempat itu, biasanya misalnya di situ laporan kematian tahun sebelumnya itu 6, gitu ya, laporan sebelumnya 6, tahun sebelumnya. Jadi pas di bulan itu ada 10 kali lipat. Jadi ada 60. Kalau misalnya dulu laporannya 3 gitu, begitu dicek ternyata ada sekitar 30-an kira-kira begitu per bulannya.
per bulan ya. Di situ ya. Dari sampel yang ada di situ. Nah, jadi per bulan atau per hari saya lupa ya. Per bulan lah ya. Nah, jadi ada ternyata memang yang karena memang sudah tidak percaya karena berita-berita itu tidak. Jadi begitu ada tanda-tanda seperti tadi lah. Ya, tanda-tanda seperti tadi itu. Jadi mereka tidak berani lapor ke rumah sakit atau puskesmas gitu. Ya, jadi ternyata banyak yang isoman juga meninggal, tetapi tidak dilakukan karena tidak dilakukan pengecekan, gitu kan? Tidak dilakukan pengecekan. Terus ternyata banyak yang meninggal isoman itu dan yang nggak dilaporkan. Nggak dilaporkan karena kan nggak dicek. Karena kan yang jadi selama ini yang dilaporkan meninggal itu ternyata karena hasil PCR, hasil tes lah gitu, swab atau apa gitu. Jadi yang lain itu yang sebetulnya bisa saja COVID, itu tidak dilakukan pemakaman secara COVID. Kan gitu. Jadi yang dilaporkan itu per daerah itu adalah yang memang lewat tes. Gitu ya. Nah, jadi juga ada di pulau yang terpencil sekali. Itu di ujungnya Ambon gitu. Menurut ini mereka ya. Itu bahkan untuk sampai ke sana saja itu harus karena susahnya transportasi, harus lewat laut, jalannya rusak sekali. Dia bilang itu bisa sampai ke sana 6 minggu. 2 minggu atau 6 minggu, lupa ya. Jadi sangat terpencil gitu. Jadi tidak ada fasilitas kesehatan di sana. Puskesmas, apalagi nggak ada sama sekali. Tetapi ternyata sebetulnya ada kasus di sana gitu. Artinya begini, saudara. Jadi yang selama ini dikatakan menyebar dari sini ke sini, dari sini ke sini, ternyata coba aksesnya gimana kok bisa sampai di sana gitu. Kok bisa COVID nyampe di sana? Kan sangat kecil kemungkinan menyebar dari misalnya dari orang. Kan kalau seperti itu kan misalnya ya terjadi di kota-kota besar lah. Karena kan belum sampai berarti ke situ dong. Transportasi aja sulit ke sana, berarti kan mereka terisolasi di sana gitu. Dan alat-alat kesehatan di sana. Ya boleh dikatakan hampir tidak ada gitu. Dan ternyata ada kasus di sana gitu. Di tempat-tempat yang sampai seperti itulah yang mereka lakukan ini gitu ya. Nah, jadi saudara memang ternyata apa yang jadi ternyata masih hanya masalah di perbaikan data. Jadi hanya gini. Jadi apa yang sedang terjadi ini kan menggoncangkan ekonomi. Jadi kebanyakan melakukan apa ya? Bukan penanganan masalah gitu. Tetapi hanya memperbaiki informasi. Sehingga apa? Sehingga nantinya bisa menggeliat lagi ekonominya gitu loh. Karena sudah cukup lama gitu. Jadi boleh kita katakan saudara bahwa dari ini mereka ya, bahwa memang ada sesuatu yang tidak lazim ini terjadi, wabah gitu. Kalau selama ini kan pandemi katanya gitu kan, dia bilang seperti itu, sehingga diperketat di masalah PSBB-nya, lockdown-nya dan segala macam, dan ternyata tidak bisa dihalangi. Bayangkan betapa terpencilnya mereka. Bayangkan di kota-kota yang karena ini. Jadi banyak ternyata yang isoman itu meninggal, tapi karena nggak dicek, nggak berani ngecek seperti yang tadi itulah, misalnya kayak gitu kan. Nah kalau di kota-kota besar bisa cek, di tempat yang terpencil gimana bisa ceknya? Kan termasuk alat-alat itu kan dikomersilkan juga. Misalnya kalau dulu kita di sini rapid itu misalnya cuma 100.000. Di kampung bisa 300.000.
Oh, sudah panjang sekali itu. Bisa sampai 300.000, 100.000 itu sudah memang ini gitu ya. Nah, kita lihat di sini memang bahwa semuanya itu kalau kita perhatikan gitu ya. Jadi nggak bisa lagi sebetulnya dikontrol apa yang sedang terjadi ini. Tadinya berpikir kan buatan manusia. Ya tadinya. Karena kan semuanya kan merasa saling menyalahkan satu dengan yang lain kan. Makanya juga kalau saudara lihat peraturan-peraturannya itu juga berubah-ubah jadinya. Di satu tempat dengan di tempat yang lain. Ya. Sama dengan vaksinasi juga. Ada orang yang pengen sekali vaksin. Jadi ada yang di satu kota itu, jadi dia sudah habis kontrak di sana, sudah 1 bulan, nggak kerja lagi di kota itu. Dia mau pulang dari situ, ya ke tempat asalnya gitu, harus naik pesawat. Dia sudah lapor, sudah antri, gitu, sudah antri sampai 1 bulan itu antri untuk mendapatkan surat vaksin karena harus surat vaksin baru terbang. Jadi nggak bisa juga karena belum dapat gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak jadi disebutkan di situ ya, itu ternyata yang tempat-tempat yang banyak mendapatkan vaksin itu adalah tempat-tempat daerah kayak daerah wisata gitu, seperti Kepri ini. Jadi di Kepri ini pun itu terjadi juga tidak merata pembagiannya gitu loh. Jadi di Batam itu bisa membludak, ternyata di kampung-kampung yang lain yang membutuhkan seperti di daerah Bintan sini itu tidak mendapatkan juga. Nah, jadi dari sampel-sampel ini mereka peroleh. Jadi kelihatan gitu. Jadi ada yang butuh. Jadi sampai mereka bilang, ya sudah kalau misalnya sudah disebarkan sekian, ternyata kan itu kan tidak terbagikan gitu. Tidak terbagi merata. Jadi di daerah tertentu bisa istilahnya untuk 100%, di tempat lain mungkin tak ada sama sekali. Karena tidak tidak tersalurkan begitu. Nah, sehingga kalau kita melihat di sini kan terjadi kan sebetulnya kalau kita perhatikan ya ada kekacauan kan gitu kan sebetulnya. Nah, disinilah kita melihat gitu ya, kita benar-benar melihat apa yang sedang terjadi ini. Bahwa di satu sisi datang penyelamatan, di satu sisi yang lain ada orang yang menolaknya, gitu kan, karena imannya. Nah, tapi di sisi lain ada yang sangat mengharapkan, tidak mendapatkan juga. Ya, tidak mendapatkan juga. Jadi bayangin sampai 1 bulan, di mana mereka hidup di sana harus pakai itu. Sementara ada beberapa yang tertentu yang kita lihat ternyata bisa lolos tanpa surat itu kan. Sementara di tempat lain, wah itu sudah sangat ketat. Tetapi kenapa ada perlindungan? Nah, seperti yang kita ceritakan kemarin, bahwa teman-teman juga mengalami seperti yang dialami oleh Pak Dedi tadi kan. Bahkan begitu dicek ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu persis, bahkan varian Delta. Gitu kan? Tetapi karena punya satu keyakinan, keteguhan hati. Kalau orang lain kan berlomba-lomba cari obatnya. Ini obat corona katanya gitu kan. Dari minyak kayu putih lah sampai banyak sekali saudara. Sampai ada lagi yang dari kelapa lah katanya. Dari kulit kelapa gitu kan. Bermacam-macam saudara. Diambil airnya gimana caranya diambil itu ya. Airnya gitu ya. Itu menyebar di mana-mana. Ada yang bermacam-macam kan. Begitu kita lihat kemarin juga ada yang plasma lah. Ya. Memang ada kan sembuh gitu kan. Ada yang tertolong tapi kepada yang lain kenapa tidak terjadi? Vaksin juga demikian.
Lomba-lomba vaksin ini, vaksin itu, tetapi tetap semuanya itu mau yang dari mana saja. Tetap itu usaha dari manusia dan tidak bisa menolong semua. Selalu begitu nantinya. Ya. Jadi saudara, dengan keadaan yang kita lihat, memang saudara, Tuhan sendiri sedang melakukan penyaringan. Jadi ini sudah di luar ini kita ya, di luar nalar manusia biasa gitu. Seperti kemarin kan, kalau kita pikirlah Pak Pendeta yang kemarin ada berapa orang gitu kan, harusnya kita pikir begitu. Tetapi ternyata pulang juga. Nah, jadi mungkin di sini kita boleh belajar ya, diteguhkan gitu kan dengan apa yang kita alami, dengan kita lolos gitu ya dari yang seperti ini gitu ya. Ternyata benar toh, ketika kita mengandalkan, belajar melihat Tuhan yang asli, yang nyata memimpin kita selama ini. Dari situasi ini kan kita diajarin gitu. Oh, ternyata kita bisa lolos toh. Dan kita tahu saudara, memang ini satu apa ya? Satu pengalaman ya. Satu pelajaran. Dan memang pelajaran berikutnya saudara akan makin membuat kita itu benar-benar bergantung kepada Dia. Jadi nggak bisa lagi. Lihat kan seperti yang ceritakan Mbak Tian tadi tentang 6 bulan. Mereka dengarkan kabarnya kan 6 bulan tadi. Gimana lah kami ini katanya. Nanti kalau akan terus, kan mereka pasti mikir. Kalau sampai terus, pertama, kedua, ketiga, ternyata sudah ada yang keempat. Sudah ada. Sudah ada yang menerima sampai keempat. Baru sadar kan, baru ngeh. Lu sudah sampai keempat. Gimana kalau sampai kelima? Jadi kan seolah-olah begini saudara, manusia ini, orang-orang pintar inilah. Kenapa mereka menjadi orang pintar? Karena kan di dalam mereka ada potensi yang memang mereka yakin mereka bisa gali. Dan memang secara kenyataannya memang betul demikian. Ya kan? Sehingga mereka bisa menggali, sehingga lahirlah vaksin-vaksin baru. Kan selalu ingin berusaha loh. Tetapi kan pada akhirnya kan akan sadar. Ternyata terbatas toh. Di satu sisi saudara, dengan penderitaan, dengan kutukan lah ceritanya kan. Kan ini semua kan kutukan kan dari dulu kan. Yang kepada Adam itu kan, kepada bumi juga, kepada tanah juga gitu kan. Semua kan membuat manusia itu berusaha ingin lepas dari kutuk itu. Padahal tujuan sebenarnya adalah supaya mereka kembali kepada Tuhan. Itu loh artinya kutuk itu sebetulnya. Bukan membinasakan kutuk itu, saudara. Tujuannya adalah ketika dikutuk itu, tujuannya adalah supaya mereka mencari kehadiran Tuhan. Supaya mereka hormat kepada Tuhan. Supaya mereka bersekutu kembali dengan Tuhan, sumber hidup mereka. Itu tujuan kutuk. Sebetulnya aslinya. Namun kan, karena mereka masih punya potensi yang bisa digali. Itulah kita sedang mencapai puncaknya di 6.000 tahun ini, saudara. Itu yang dikatakan pengelolaan 6.000 tahun. Jadi, kalau sudah sampai tingkat tertentu, ya masih tetap mengandalkannya. Nah, disinilah saudara sudah habis sendiri. Tapi ingat, perjalanan ini masih panjang. Mereka kan masih di alam roh.
Makanya di alam roh akhirnya mereka itu seperti istirahat. Bayangkan yang menunggu yang dulu belum mendapatkan penyelamatan. Tetap ada, saudara, belum hilang. Jadi di alam roh mereka ada yang mengalami penyiksaan katanya gitu kan. Ya mereka punya dunia sendiri. Mereka punya, jadi di kelompok-kelompokkan, saudara. Jadi di sana mereka mengalami penyiksaan gitu. Dalam arti begini, sulitnya mendapatkan hidup. Jadi begitu ada titik terang dari keturunannya gitu kan, mulailah ada, terkontaklah mereka. Jadi mereka sangat bergantung sekali dengan kita ini gitu yang masih hidup ini. Ada kesempatan bagi mereka untuk mendengarkan suara anak Allah. Suara anak Allah itu apa di dalamnya, saudara? Ada hidup di dalamnya. Dan itulah yang mereka butuhkan, hidup itu. Hidup yang kekal itu. Gitu. Itulah makanan mereka. Bayangkan saja, saudara, kalau kita di dunia ini saja mengalami kehampaan. Dengan masalah bertubi-tubi. Itu kan hidup kan makin lama kan makin berkurang semangat. Bayangkan hanya dengan yang dikatakan tadi Pak Dedi tadi. Begitu mendapatkan hasil negatif, langsung ada nafsu makan. Coba. Padahal kan apa bedanya? Kan belum dikasih apa-apa. Belum dikasih obat tambah nafsu makan gitu kan. Kan nggak ada. Kan cuma hasil. Cuma cek. Kok bisa dengan mengetahui hasil cek negatif, langsung ada timbul nafsu makan. Karena ada apa? Harapan. Harapan itulah hidup. Walaupun dalam porsi yang kecil. Nah, apa yang timbul selama ini dalam hati saudara? Ketika mendengarkan firman Tuhan, kan ada harapan. Kan gitu kan? Ada semangat. Ada sukacita. Kita menjadi begini. Oh, ternyata di tengah kekalutan selama ini ada Tuhan ya. Itulah Tuhan yang nyata gitu loh. Sebetulnya nyata sekali. Cuman karena perhatian kita bukan ke Tuhan, bukan ke menanti-nantikan Tuhan. Selama ini kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan dunia kita. Itu akhirnya karena kesana perhatian kita, kan itu kan maut. Dunia ini kan sudah dikuasai oleh maut gitu. Maut sedang mengejar di mana-mana. Termasuk melalui itu. Jadi begitu saya katakan tadi misalnya, jadi kan laporan mereka tadi itu saudara, jadi setiap hari mereka punya laporan dari kota-kota yang ada, bahkan dari yang terpencil mereka dapat informasinya. Jadi dari situ mereka lepaskan informasi ini. Mereka kabarkan informasi ini. Sehingga membuat orang menjadi begini. Waduh, gimana ya? Jadi, tahukah saudara, informasi-informasi yang ada di media sosial itu, kalau saudara perhatikan, kalau saudara tidak punya hidup yang berlimpah gitu ya, itu akan melemahkan imun saudara. Tetapi kalau Tuhan yang suruh saudara untuk mendengarkannya, gitu, saudara akan dapat satu gambaran. Oh, ini ya yang terjadi di luar sana. Sehingga kita itu menjadi gini. Aduh, beruntung sekali ya. Saya bisa mendengarkan kabar yang baik dari Tuhan. Gitu. Bisa mendengarkan firman Tuhan. Bisa mendengarkan rema. Nah, inilah proses yang terjadi dalam diri kita. Sehingga kita mengenal yang namanya Tuhan itu nyata. Bagaimana Tuhan berinkarnasi di dalam kita. Kita mengerti. Jadi bukan lagi. Jadi awalnya memang
bahwa orang itu benar loh berjumpa dengan Tuhan. Jangan salah ya. Ketika mereka lahir baru, ya, mereka berjumpa loh dengan Tuhan. Itu kan cara Tuhan mengangkat mereka. Oke? Nah, namun selanjutnya yang terjadi, mereka itu karena tidak membangun setiap hari, karena kan untuk bisa mengalami pimpinan Tuhan itu kan benar kayak orang bodoh kan. Misalnya tanya Tuhan, mau ngambil keputusan nanya Tuhan, kan gitu kan. Sementara kan tidak langsung kita dapatkan. Kan seperti Henok dan segala macam kan itu kan anugerah ya. Enggak semua seperti itu. Itu kan dipilih Tuhan jadi contoh. Jadi semua kisah yang pernah kita baca dalam Alkitab itu kan contoh. Kan tidak semua seperti itu. Rata-ratanya manusia sudah rusak gitu loh. Tapi mereka sengaja dipilih oleh Tuhan, dikasih anugerah. Jadi kerusakan mereka dibuat tidak terlalu parah. Dipilih gitu loh. Tapi ada juga yang dipilih dari kerusakan yang parah. Contohnya Daud. Contohnya juga Yabes gitu kan. Ada banyak yang dipilih ya yang rusak gitu. Tetapi ketika dikasih hidupnya Tuhan, itu dibuat jadi contoh. Kita baca kisah mereka. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Semua itu contoh bagi kita. Tetapi kita nggak sama dengan mereka. Samalah seperti kita yang sekarang. Ya, saudara yang mendengarkan ini, kita ini semua beda-beda. Pengalaman kita masing-masing. Nah, dari situ kita melihat, makanya ada di antara kita misalnya yang ya gimana, divaksin gitu loh. Di situ juga akan mengalami sesuatu. Jadi kita nggak bisa samaratakan. Memang kita tahu akibatnya. Tetapi apakah ketika divaksin kita mengatakan itu nggak kehendak Tuhan bagi dia? Enggak. Itu kehendak Tuhan juga. Diizinkan gitu loh. Supaya apa? Supaya kita boleh melihat Tuhan itu cakap dalam segala hal. Bisa. Jadi jangan, makanya ketika nanti sampai kekeh juga orang sampai misalnya sampai dipakaikan chip itu. Pasti ada nanti orang-orang dari umat Tuhan termasuk pilihan juga. Bisa saja nanti dipasangkan itu. Tapi tahukah saudara, kita nggak bisa bilang dia sudah langsung masuk neraka. Tidak. Karena tetap tujuan hati Allah, dia tidak menghendaki kematian satu orang fasik pun. Jadi arti kata binasa tidak seperti yang kita pahami. Jadi semua kita ini saudara, sampai akhirnya semua kita ini menyadari. Jadi begini ya, ada dua aspek ketika kita mengalami hidupnya Tuhan. Ketika kita mengalami pilihan Tuhan atas hidup kita. Ya, seperti sekarang lah. Kita kan merasakan kita dipilih oleh Tuhan ya. Oke. Lalu kita merasakan perubahan dalam hidup kita. Oke. Tapi tahukah saudara, aspek negatifnya dari pilihan Tuhan atas hidup kita, pasti ada kesombongan. Pasti ada. Namun ini tertutup. Kenapa ada kesombongan itu, saudara? Karena memang si jahat itu, itulah yang mau diselesaikan oleh Tuhan. Pemberontakan yang awal itu loh. Di satu sisi dia ingin menyelamatkan kita. Di sisi lain
Ada hal yang mau diselesaikan yang tersembunyi jauh. Tetapi dia nyata juga. Itulah musuhnya Tuhan. Jadi ada musuh yang tidak kelihatan. Jadi musuh Tuhan bukan iblisnya. Ada yang tak kelihatan itu juga. Kan pada awalnya kan kenapa si Lucifer itu memberontak? Kalau Pak Andreas kan bilang kan roh kesombongan katanya kan, roh sombong kan. Tapi ternyata diam-diam itu sudah membuat satu pasukan juga. Itulah yang tidak kelihatan itu. Dan kita tahu saudara, kan segala sesuatu kan berasal dari Allah. Kan tadinya kan semua berasal dari Allah, ada di dalam Allah. Iya kan? Paham ya? Semua kan ada di dalam Allah kan tadinya kan? Nah, jadi kalau semua ada dalam diri Allah, berarti sesuai dengan waktunya, itu kan tersingkir secara alami juga. Kalau kita menyadari. Jadi dari apa saja yang kita alami, sulit, apa, bergumul. Sebetulnya untuk sampai kita ini kembali pada akhirnya, kembali menyatu dengan Allah. Dan hanya Allah yang bisa melakukan itu. Tetapi tetap kita diizinkan. Jadi kita diizinkan supaya kita itu mengalami yang namanya pekerjaan Tuhan itu. Mengalami. Jadi istilahnya tidak jadi simsalabim lah kita berubah. Kita mengasihi Tuhan, tidak. Nah disinilah kita semua saudara tunduk. Seperti lagu Ebit itu kan. Yang terbaik hanyalah segeralah bersujud. Mumpung kita masih diberi waktu. Itu karena apa saudara? Karena melihat keadaan. Nanti saudara nggak ada agama lagi saudara. Makanya dikatakan nama Yesus bukan nama itu lagi nanti saudara. Karena nama Yesus sudah membuat kita eksklusif, terpisah dari agama lain. Bukankah begitu? Sehingga sampai-sampai jin itu menahan orang nggak ngomong. Orang kalau kita tolong orang Muslim kan ada seperti jin kan yang menahan kerongkongan mereka kan untuk tidak menyebut nama Yesus kan? Karena dia pikir kalau dia menyebut nama Yesus bahwa orang ini nanti akan percaya. Kan si jinnya juga sebetulnya kan tertipu kan. Karena mendengarkan hasutan si iblis kan. Kan ceritanya begitu. Jadi Tuhan ganti strateginya. Makanya sekarang banyak kita tolong orang gitu kan. Seperti yang saya ceritakan yang di Padang itu. Kan waktu itu kan awalnya begini, saudara. Saya lagi di bus itu, kan lewat masjid gitu. Kok tiba-tiba hati saya itu rasanya pengen ke masjid. Bukan karena apa ya, bukan karena roh-roh itu merat, bukan. Saya tahu itu Tuhan kok. Saya bisa bedakan mana, bisa lah bedakan lah. Benar, saya seperti ditarik, seperti rasanya ada di sana gitu loh. Itu tiba-tiba gitu. Jadi bukan saya rancang-rancang gitu. Dan saya sadar sekali saya sedang ada dalam hadirat Tuhan. Bukan lagi bengong, enggak, saya lagi merenungkan Tuhan. Karena saudara, saya selalu
Bagaimana cara saya untuk tetap ada di hadirat Tuhan? Tahu nggak saudara? Kemana-mana saya bawa buku rohani itu. Tahu nggak? Kadang-kadang saya baca satu paragraf, saya diam. Tapi satu paragraf itu sudah cukup bagi saya untuk berapa menit kemudian saya tetap ada dalam Tuhan gitu. Karena dengan membaca itu, saudara. Nah, jadi makanya saya kalau misalnya pergi dalam perjalanan gitu ya, saya nggak pernah lupa tuh buku gitu. Saya acak aja mana yang mau saya bawa. Kadang-kadang saya nggak baca. Tapi kadang-kadang saya cuma baca satu paragraf aja. Kadang bisa satu halaman. Kadang saya acak, ambil dari mana. Hanya untuk membuat tetap ada dalam ini loh, koridornya Tuhan. Nah, itu kan menolong ya. Tapi suatu saat, itu saya dibuat buku-buku ini kayak saya tak tertarik membacanya sama sekali. Supaya apa, saudara? Supaya dalam setiap kondisi kita hanya punya iman bahwa Tuhan ada di mana-mana. Jadi kita tidak memberhalakan apapun, termasuk memberhalakan buku-buku rohani, termasuk memberhalakan Alkitab. Seperti tadi, Mak Tian disuruh baca kitab ini. Baca kitab Daniel. Kan berbeda dengan saya. Kalau saya banyak sekali buku. Makanya saudara, ada yang tidak bisa baca misalnya tentang yang aplikasinya yang dari Cina itu kan. Saya tahu nggak, semua saya baca saya tidak menemukan sedikit pun gitu. Karena apa? Punya hati yang tulus, saudara. Punya hati yang suci. Boleh melihat yang baik daripada yang jahat. Nah, inilah prosesnya Allah dalam kita, saudara. Makanya dikatakan berbahagia orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Melihat Allah itu bukan melihat penglihatan, saudara. Itu hanya tahap dasar penglihatan itu. Kita dibawa ke sorga, melihat sorga, itu tahap dasar, bukan itu yang sesungguhnya. Makanya saya katakan, orang-orang kudus itu tidak melihat Tuhan seperti yang, oh Tuhan itu kayak gini. Tidak. Karena Tuhan itu tidak dapat digambarkan dengan satu wajah. Bahkan dengan 4 wajah nggak bisa digambarkan Tuhan itu. Makanya saudara, ketika kita dipenuhi dengan kasih Allah, itu makanya sampai kita bisa binatang-binatang yang seperti Bu Rahel gitu. Gimana coba lihat ulat gitu kan, berubah jadi untuk sampai ke itu kan, wah, lihatnya saja udah jijik gitu. Tapi ketika kok bisa Bu Rahel bisa lihat itu? Kenapa? Kenapa bisa melihat sampai rasanya menjaga itu karena apa? Mengalami hatinya Allah. Kenapa sampai Daud bisa mengatakan, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Kenapa bisa melihat benda mati bisa memuji Tuhan? Kenapa bisa Tuhan bilang batu-batu ini akan berteriak? Kenapa? Karena memang bisa melihat di seluruh alam semesta ini. Semua dipenuhi oleh Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa bilang, oh Tuhan itu seperti ini? Kenapa Tuhan Yesus ketika menampakkan diri kembali, kenapa dia pakai wajah yang berbeda-beda? Kenapa dengan wajah yang pertama? Lalu bagaimana orang bisa menyambut kedatangan Tuhan yang kedua
Yang bagaimana yang mau mereka tunggu? Coba. Yang bagaimana? Yang ada di lukisan? Yang nggak mungkin lah. Oh, orang ada mendapatkan misalnya penglihatan gitu, lalu dilukisnya seperti inilah wajah Tuhan. Lalu ada yang mengkonfirmasi. Walau sejuta orang mengkonfirmasi dengan penglihatan yang mereka lihat, wajah Tuhan nggak seperti itu, nggak bisa digambarkan. Jadi berbahagialah orang yang suci hatinya, maka mereka akan melihat Allah. Jadi begini saudara, dalam setiap keadaan ini, kita bisa melihat Allah. Termasuk di antikris sekalipun. Tuhan berdaulat di atas semua. Jadi yang kita lihat itu begitu kita fokus kepada Tuhan, yang ada adalah kasih. Membuat kita kelamaan gitu, kita sujud gitu loh. Aku selama ini salah ya Tuhan. Jadi ketika kita lihat orang lain karena nggak sepaham dengan kita, dengan pemahaman kita misalnya A gitu ya. Lalu orang kita lihat pemahamannya begini. Itu saudara, kadang kita harus dihancurkan lagi gitu. Bukan, aku itu semua. Apa yang membuat kamu sungguh-sungguh mencari aku? Karena memang kan orang yang mencari aku juga kamu lihat kan sedikit. Makanya kan kamu berlomba semua. Jadi dengan kita berlomba-lomba ini mengenal Tuhan. Lalu kita mendapatkan Tuhan. Namun tetap juga saudara, ketika kita makin dekat dengan Tuhan, makin bahaya juga kita. Karena apa? Ternyata masih ngikut yang tadi ini, roh sombong tadi, merasa lebih daripada yang lain. Makanya dikatakan pakai pikiran dan perasaan Kristus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Itulah Allah. Sementara kita ini kan mau mencapai Allah kan ceritanya. Nah, jadi begitu kita mencapai Allah, kan si yang tadi itu, yang di dalam kita itu, masih nguntit dia, saudara. Karena dia tidak punya akses untuk mendapatkan hidup. Jadi ceritanya, saudara begini. Yang tadi, entah kalau kita apa namanya ya, buat satu pengertian lah misalnya, si roh sombong itu pribadi gitu. Ya. Atau si Lucifer itu yang katanya tadi itu nguntit kita, ngikutin kita. Karena dia kan nggak mendapat, dia tersiksa juga. Karena dia nggak mendapatkan hidup. Makanya dia pikir dengan membunuh banyak sekali orang-orang kudus. Kan darahnya orang kudus itu kan dibilang Pak Andreas itu kan, itu darahnya itu wow murni sekali kan gitu. Dikutip. Tetapi apa yang terjadi? Semakin dia melakukannya, semakin banyak, justru semakin banyak orang kembali kepada Tuhan. Itu kan kalah dia ceritanya gitu loh. Kan yang di Cina itu kan semakin ditekan, semakin menyebar. Watchman ini dimasukkan ke penjara-penjara. Satu penjara bertobat, saudara. Bayangin. Itulah kekuatan hidup. Bukan kekuatan kata-kata. Itu kekuatan hidup menarik orang kepada Tuhan. Tetapi tahukah saudara? Ketika orang datang kepada Tuhan, itu jadi ketika misalnya Roh Kudus bekerja ya terjadi lawatan. Itu baru awal, saudara. Itu kayak perjalanan kita. Perjalanan kita yang panjang mengetahui kedalaman hati Allah. Makanya dikatakan dia samudra yang luas sekali. Saudara, 2/3 bagian bumi ini adalah air, saudara, laut.
Lihat samudra raya, saudara. Bayangkan kapal yang sangat besar di tepi pantai, di tengah samudra raya. Itu seperti kecil sekali, saudara. Bayangkanlah Allah itu seluas itu. Bayangkan juga bahwa bumi ini pun tumpuan kakinya. Yang bagi kita yang sangat dalam sekali samudra raya itu, saudara. Itu sudah bayangan kita Allah. Allah yang tak kelihatan itu, saudara, melebihi itu lagi besarnya. Jadi kayak seseorang yang ada di kompor tercanggih itu kan, yang semua serba tak kelihatan itu kan, hanya jenis. Itulah gambaran Allah. Semua alam semesta ini ada di pandangan Dia. Dia keliling misalnya begini. Dia bukan hanya itu bahkan ada di dalam Dia. Tak terputus dengan Dia. Itulah yang sedang kita pelajari sekarang. Itulah perjalanan kita nanti sampai langit baru, bumi baru. Bayangkan betapa amazingnya, saudara. Betapa indahnya itu, saudara. Nah, jadi perjalanan kita selama ini, saudara, ini sebagai satu persiapan, saudara. Jadi kita itu dipindahkan dari gelap kepada terang. Terang itu adalah tempatnya Allah, saudara. Kita dibawa. Jadi di dalam diri kita ini ada tempat-tempat gelap yang tidak kita sadari. Kayak misalnya di dalam diri kita ini ada ruangan-ruangan yang harus kita hidupkan lampunya satu-satu. Itulah perjalanan kita, saudara, yang panjang ini. Jadi ini masih permulaan. Bayangkan saja, saudara, kita sedang masuk kerajaan 1000 tahun. Kalau kita lolos, akhirnya sampai bisa alami ya. Kita diubahkan gitu ya. Benar-benar yang hidup selama-lamanya. Anugerah luar biasa. Tetapi Tuhan berjanji, yang mati pun akan hidup. Jadi itu yang membuat kita nggak khawatir. Sekarang saudara pasti merasakanlah perbedaan nanti. Sedangkan dengan sedikit tadi, seperti yang tadi kesaksian Pak Dedi tadi lah. Hanya sedikit itu aja sudah ada kehidupan kan. Bagaimana kalau kita tiap hari mendengarkan Dia? Amin, saudara. Makin lega kan kita kan. Makin tertarik kan kita sama Tuhan kan. Makin kita nggak punya musuh kan. Kita nggak punya, walaupun orang berbeda, ya udah. Anggaplah itu sebagai cara kerjanya Tuhan. Ampunilah setiap orang yang bersalah kepada kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Untuk kita mendapatkan Tuhan, berarti kita kan mesti Dia menerima kita kan. Untuk Dia menerima kita, bukankah kita harus menerima orang lain? Walaupun kadang-kadang saudara, jadi saudara ketika Dia bawa kita, misalnya kita hakimi orang misalnya, seperti yang saya alami lah. Ketika saudara, menurut saya kalau saya masih hidup saya, karena memang saya tidak punya karakteristik seperti itu, marah itu nggak enak, saudara. Nggak enak marah itu. Karena sebetulnya kita kan semua satu. Kan seperti bertentangan rasanya. Tapi tahukah saudara,
Perasaan itu juga pernah dialami oleh Tuhan ketika dia sampai menyesal menciptakan manusia. Ketika dia habis marahin terus. Ganti lagi. Jadi ketika Tuhan Yesus naik di atas kayu salib, saudara, itu satu paradigma yang baru di surga. Luar biasa. Jadi saudara, mari saudara di tengah keadaan yang sedang terjadi ini, saudara, kita melihat. Ya, jadi sebetulnya semua dipilih. Semua dipanggil. Ketika dipisahkan pun, saudara, itu hanya pemisahan untuk kita memasuki satu yang baru. Tapi semua nantinya itu dipulihkan kepada dia. Istilahnya, kenapa iblis itu dibinasakan? Tahu nggak artinya dibinasakan? Menurut kita kan rasanya dia dihukum, bla 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 gitu. Penghukumannya sudah berlangsung, loh. Sekarang saja penghukumannya Tuhan atas iblis sedang berlangsung. Ketika apa? Ketika kita mengalami penderitaan. Ketika kita mengalami kesukaran. Ketika api penderitaannya dibakar, dia kena juga, saudara. Jadi hukum juga. Terimbas dia. Sampai nanti, saudara. Begitu kita benar-benar mengenal Tuhan. Disitulah dikatakan, musuh-musuh itu dibinasakan. Artinya dibinasakan, tidak ada lagi. Itulah artinya binasa. Jadi jangan pikir, nanti penghakimannya. Firman Tuhan bilang sudah berlangsung. Sudah dan sedang berlangsung. Makanya bahasa kita beda. Saudara boleh lihat itu, sudah lewat 5 ya. Puji Tuhan, saudara. Saya berharap makin lama, saudara, hati kita makin disucikan. Amin. Sehingga setiap kita boleh melihat Tuhan dengan lebih jelas lagi. Bukan bayang-bayang. Bukan imajinasi lagi. Bukan Allah yang kita buat lagi sesuka hati kita seperti dikatakan Pak Dedi tadi. Allah itu makin lama makin jelas. Sehingga dari hati kita boleh memuji Dia. Baik, mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami bersyukur untuk pekerjaan. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengalami Engkau. Haleluya. Saudara, mari kita naikkan doa Bapa kami, saudara. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, puji Tuhan, saudara. Semua kita ada di dalam Tuhan hari ini. Haleluya. Sampai ketemu besok pagi ya.